Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum kimia analisis 1 dengan modul 8 dengan topik elektroforesis. Tujuan percobaan kali ini adalah kita akan memisahkan campuran dari sampel yang berupa pewarna dengan elektroforesis. Kita akan menentukan pengaruh dari voltase, pH, penambahan SDS atau sodium dodesil sulfat, dan variasi konsentrasi agar dalam pemisahan dengan menggunakan elektroforesis gel. Prosedur yang akan kita lakukan yang pertama adalah penyiapan larutan sampel. Larutan sampel kita sediakan ada tiga jenis pewarna, yaitu bromtimolu atau BTB, methyl red atau MR, methyl orange atau MO, dan campuran dari ketiganya atau kita sebut dengan mix. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan medium dan gel. Gel yang digunakan adalah gel agarosa dengan dua jenis konsentrasi, yaitu konsentrasi 0,5% dan 1%. Ini akan kita gunakan dua jenis konsentrasi karena kita akan mengamati pengaruh konsentrasi agar terhadap pemisahan dari sampel. Yang kedua adalah penyiapan larutan buffer. Larutan buffer kita siapkan dengan dua nilai pH, yaitu nilai pH 4 dan pH 7. Adanya dua variasi nilai pH ini juga kita nanti untuk amati pengaruh pH terhadap pemisahan dari sampel-sampel kita. Dan yang terakhir adalah SDS atau sodium dodesil sulfat yang kita siapkan dengan konsentrasi 1%. Setelah kita siapkan sampel dari medium, kemudian kita berlanjut ke proses elektroforesisnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan masing-masing 10 mikroliter dari larutan sampel ke dalam lubang gel. Kemudian kita tutup lubang dengan gel, lalu gel dimasukkan ke dalam tank. Kita tuangkan larutan buffer sekitar 340 ml. Untuk kondisi normal, kita tidak tambahkan SDS di larutan buffer ini. Untuk variasi penambahan SDS, maka larutan buffer ditambahkan dengan SDS. Kemudian hubungkan alat dengan sumber listrik, kemudian di start atau kita running proses elektroforesisnya. Kita hubungkan dengan sumber listrik, kita gunakan dua voltase, yaitu 100 volt dan 50 volt. Setelah voltnya ditentukan, kemudian kita amati dari pergerakan masing-masing sampel. Berikut adalah setting dari kondisi running elektroforesis. Yang pertama adalah kondisi yang normal yang kita gunakan sebagai pembanding, yaitu dengan voltase 100 volt, buffernya pH 4, tanpa penambahan SDS, dan konsentrasi agar yang digunakan adalah 0,5%. Untuk yang kedua, untuk mengamati adanya variasi voltase pada pemisahan, pengaruh voltase pada pemisahan, kita gunakan voltase yang lebih rendah, yaitu 50 volt. Untuk pH, SDS, dan konsentrasi agar itu disamakan dengan kondisi normal. Untuk variasi yang kedua, yaitu variasi pH, kita gunakan pH buffer dengan nilai pH 7. Untuk faktor yang lain, kita samakan dengan kondisi normal. Yang ketiga adalah variasi penambahan SDS. Kita tambahkan SDS ke dalam larutan buffer selama running. Kemudian untuk kondisi yang lain itu sama dengan kondisi normal. Dan yang terakhir adalah untuk variasi konsentrasi agar. Konsentrasi agar yang digunakan adalah 1%. Untuk kondisi yang lain disamakan dengan kondisi normal.
adalah susunan bagaimana kita memasukkan larutan sampel. Ini adalah agar, kemudian masing-masing sampel kita masukkan ke dalam lubang 2 kali pengulangan BTB, 2 kali MR, MO, dan campuran. Kemudian kita hubungkan ke sumber listrik. Kemudian setelah running nanti kita amati pergerakan dari masing-masing sampel ini, apakah ke arah kutub positif atau ke kutub negatif, baik dari kondisi normal maupun dari kondisi-kondisi variasi. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama tadi kita siapkan larutan agar. Larutan agar kita masukkan ke wadah seperti ini. Kita masukkan, kemudian kita pasang yang namanya sisir. Ini gunanya untuk membuat lubang-lubang yang fungsinya nanti kita tempat masukkan sampel atau larutan di agarnya. Setelah agar dituangkan, kemudian sisir ini dipasang, kemudian kita diamkan sampai agarnya memadat. Setelah padat, nanti sisirnya kita ambil dan terdapat lubang-lubang yang nanti kita isi sampel. Nah, tadi setelah agarnya siap, kita pindahkan ke dalam tank dari elektroforesis ini. Kemudian kita siap untuk masukkan larutan sampel. Di sini larutannya sudah disiapkan. Ada 4 BTB, MR, MO, dan mix. Kemudian kita setting mikropipet 10 mikroliter. Lalu kita masukkan masing-masing larutannya. Setelah semua sampel kita masukkan ke dalam lubang, selanjutnya kita tutup dengan gel yang masih hangat. Kita tutup untuk di bagian atas dari gel yang sudah kering, sudah memadat. Setelah itu kita masukkan larutan buffer ke dalam tank. Untuk yang pertama adalah kondisi yang normal, kita gunakan buffer pH 4. Kita ambil sekitar 340 sampai 350 ml. Kemudian kita tuangkan secara hati-hati ke dalam tank. Pastikan semua gelnya sudah terendam, kemudian kita sudah siap untuk running. Maka selanjutnya adalah kita setting kondisi elektroforesis kita. Pertama kita tutup dulu, kemudian dinyalakan.
kita setting untuk kondisi voltase di 100 volt. Ini adalah waktu running, kita set di 25 menit. Kemudian kita jalankan. Sini adalah kutub positif dan kutub negatif. Start dan kita tunggu dia untuk running. Setelah tadi running elektroforesnya sudah selesai dengan berbagai macam kondisi yang sudah kita running, kita akan bahas dulu tentang hasilnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu prinsip dari elektroforesis, di mana elektroforesis itu tadi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan dari muatan senyawa atau muatan molekul pada suatu medium dengan adanya suatu medan listrik sebagai penggeraknya. Karena hari ini kita praktikum elektroforesis gel, maka selain dari perbedaan muatan, juga ada faktor yang berpengaruh, yaitu ukuran molekul. Karena pada elektroforesis gel kita gunakan medium berupa gel, yang mana gel itu mempunyai ukuran pori-pori tertentu. Jadi senyawa molekul kita itu akan terpisah berdasarkan perbedaan ukurannya. Prinsipnya adalah pada suatu medium, dalam hal ini gel, dalam praktikum tadi, gel kita hubungkan dengan muatan. Sini ada muatan elektroda negatif atau katoda dan elektroda positif atau anoda. Kemudian sampel kita masukkan ke bagian tengah dari gel. Setelah kita running, nanti akan terjadi pergerakan, yang mana masing-masing muatan akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Untuk molekul-molekul atau senyawa bermuatan negatif, ia akan bergerak ke kutub positif, bergerak ke arah bawah. Sedangkan untuk yang bermuatan positif, dia akan bergerak ke arah katoda atau kutub yang negatif. Sedangkan untuk molekul atau senyawa yang netral atau tidak punya muatan, dia akan tetap berada di lubang asalnya, jadi tidak ada pergerakan. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan dari molekul saat elektroforesis ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah kuatnya medan listrik. Inilah kenapa kita juga cobakan pengaruh dari voltase saat running. Jadi ada yang kita pakai voltase 50 volt, itu mewakili voltase yang lebih kecil, dan voltase 100 volt itu yang lebih besar. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan. Kemudian muatan dari molekul. Tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa muatan positif akan bergerak ke kutub negatif dan sebaliknya. Untuk netral dia tidak akan bergerak. Jadi sifat dari muatan dari molekul itu mempengaruhi arah dan kecepatannya. Kemudian yang ketiga adalah sifat buffernya, yaitu dari sifat pH, jenis atau komposisi, dan juga konsentrasi buffernya. Untuk yang kita coba hari ini adalah yang divariasikan itu nilai pH, di mana nilai pH ini nanti ada hubungannya dengan muatan dari molekulnya. Ketika berbeda nilai pH bisa menyebabkan perbedaan dari muatan. Kemudian yang terakhir adalah karena kita running di elektroforesis gel, nah ukuran dari molekul itu berpengaruh pada kecepatan pergerakannya. Karena pada gel itu terdapat pori-pori, di mana ukuran pori-pori ini dipengaruhi oleh konsentrasi gel yang kita gunakan. Contohnya, kalau yang hari ini adalah variasi konsentrasi si agarnya. Jadi secara teoritis bahwa konsentrasi gel yang makin tinggi itu akan menghasilkan ukuran pori-pori yang lebih kecil.
Kemudian yang terakhir adalah bentuk dari molekulnya. Ini bisa diambil contoh yaitu pada molekul protein, di mana protein dengan bentuk molekul yang asalnya atau dia dalam konformasi aslinya ataupun dalam bentuk yang sudah terdenaturasi itu memiliki bentuk yang berbeda, sehingga bisa jadi pergerakannya juga berbeda karena masing-masing molekul itu akan harus melewati yang namanya pori-pori tadi. Ketika bentuknya berbeda bisa jadi kemampuan dia untuk melewati pori-pori itu juga berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas hasil dari runningnya tadi. Jika disandingkan, itu hasilnya seperti ini kira-kira. Untuk band yang warna biru itu diwakili oleh BTB, merah ini adalah methyl red, dan yang hitam ini adalah methyl orange. Untuk kondisi normal, kira-kira seperti ini. Untuk BTB dia tetap ada di posisi semula atau dia tidak mengalami pergerakan. Sedangkan untuk methyl red bergerak ke arah atas. Dan untuk methyl orange dia bergerak ke arah bawah atau ke arah kutub positif. Ini sebagai kondisi normal atau pembanding, di mana kita tadi gunakan voltase 100, pH 4 tanpa SDS dan konsentrasi agarnya adalah 0,5%. Untuk variasi yang pertama yaitu kita gunakan voltase yang lebih rendah 50 volt. Jika kita bandingkan dengan kondisi yang normal, bisa dilihat bahwa migrasi dari masing-masing senyawa yang bergerak ini ternyata lebih kecil di voltase yang lebih rendah. Pada 50 volt, pergerakan dari methyl red itu lebih kecil dan juga methyl orange juga lebih kecil. Kemudian pada variasi pH yaitu pH 7 bisa diamati bahwa BTB itu pada pH 7 dia sedikit turun ke bawah, dia bermigrasi ke arah kutub positif. Dan untuk methyl red masih bergerak ke arah yang sama, ke arah negatif, kutub negatif, tapi dengan jarak migrasi yang lebih kecil. Sedangkan untuk methyl orange masih sama, ke arah kutub positif dan jaraknya hampir ke ujung dari gel. Untuk variasi dari penambahan SDS itu jika dibandingkan dengan kondisi normal, hasilnya bisa dibilang sama migrasinya antara BTB sama-sama ada di posisi seperti awal, kemudian methyl red dia sejajar dengan kondisi normal, dan untuk methyl orange juga bisa dibilang dia sejajar. Jadi secara visual bahwa penambahan SDS dan kondisi normal itu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian yang terakhir adalah pada variasi konsentrasi agar. Digunakan konsentrasi agar 1% dibandingkan dengan kondisi normal, diperoleh bahwa untuk BTB, MR, dan MO itu hasil migrasinya adalah sama dengan kondisi normal, tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang pertama adalah pengaruh dari voltase, di mana bahwa voltase atau kekuatan medan listrik itu mempengaruhi kecepatan atau pergerakan dari si analit atau molekul yang ingin kita pisahkan tadi. Di mana voltase yang makin tinggi itu menghasilkan migrasi yang lebih jauh, karena dengan voltase yang lebih tinggi, kuat medan listriknya lebih besar, maka kekuatan untuk mendorong atau membawa dari molekul itu akan lebih besar. Dan bisa kita lihat dari hasil pula bahwa dengan voltase yang lebih besar itu migrasinya memang lebih jauh untuk MO dan MR. Untuk yang kedua adalah pengaruh dari pH. Di sini adalah pH dari buffer yang ada digunakan dalam tank maupun pH yang digunakan untuk melarutkan si agarosanya. pH itu akan mempengaruhi dari bentuk senyawa kita, di mana
beberapa senyawa yang kita gunakan di sini itu merupakan senyawa yang mempunyai nilai yang bisa memiliki bentuk sesuai dengan nilai pH-nya. Seperti contohnya adalah BTB, itu adalah senyawa yang memiliki pKa di sekitar nilai 7. Pada running menggunakan pH 4 atau di bawah pKa-nya atau bersifat asam, BTB ini bersifat netral, sehingga pada kondisi normal dan kondisi dengan pH yang 4, BTB ini tidak bermigrasi, tetap di posisi awalnya karena memang tidak bermuatan. Sedangkan pada sekitar pH 7 ini sebagian molekulnya itu sudah terionisasi, bentuknya adalah bermuatan negatif. Maka bisa dilihat bahwa pada variasi pH 7 itu BTB memang ada sedikit pergerakan ke kutub positif dibandingkan kondisi normalnya. Seperti itu. Nanti silakan dicari bahwa kondisi struktur dari BTB, MO, dan MR di dua kondisi pH tersebut. Apakah sesuai dengan kondisi pH tersebut menghasilkan arah migrasinya sesuai dengan percobaan, silakan dibahas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah faktor penambahan SDS. Di kelas sudah dijelaskan bahwa pada elektroforesis SDS ini contohnya adalah SDS-Page itu digunakan untuk elektroforesis pada pemisahan protein, di mana pada protein yang ditambahkan dengan SDS itu akan terdenaturasi dan juga muatannya terselubungi menjadi muatan negatif oleh SDS, sehingga pada SDS-Page protein akan bergerak ke arah kutub positif dan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Tapi jika kita lihat dari hasil percobaan ini bahwa kondisi normal dengan penambahan SDS itu tidak berpengaruh, hasilnya sama saja, atau dengan penambahan SDS itu tidak ada pengaruhnya. Bisa kita lihat bahwa memang senyawa yang kita coba adalah molekul-molekul seperti BTB, MO, dan MR adalah molekul yang kecil yang memiliki sifat yang berbeda dengan protein, tidak berinteraksi dengan SDS dan tidak terpengaruh dengan adanya SDS. Untuk yang terakhir adalah pengaruh konsentrasi agar. Tadi sudah dijelaskan bahwa konsentrasi agar ini akan menentukan ukuran dari pori-pori si agarnya, di mana konsentrasi yang makin kecil ukuran pori-porinya akan makin besar, dan konsentrasi yang tinggi ukuran porinya semakin kecil. Ukuran pori ini sangat menentukan bagaimana dia bisa memisahkan molekul-molekul dengan ukuran yang berbeda. Jika kita lihat dari hasil percobaan bahwa hasil dari banding dengan menggunakan gel 1% dan 0,5% itu tidak memiliki pengaruh, terbukti dengan jarak migrasinya yang sama. Jadi nanti bisa dibahas mengapa 1% dan 0,5% tidak berpengaruh pada pemisahan. Itu karena konsentrasi dari agar itu harus disesuaikan dengan target dari ukuran molekul yang ingin kita pisahkan. Jadi misalnya kalau kita ingin memisahkan protein pun, konsentrasi agar itu harus kita atur, kita sesuaikan dengan target analit kita juga, kita sesuaikan. Nah, untuk yang hari ini karena kita gunakan molekul yang kecil, jadi antara konsentrasi dengan 1% dan 0,5% itu tidak bisa digunakan untuk membedakan pergerakan atau pemisahan dari senyawa yang kita uji. Ya, sekian percobaan kali ini. Untuk selanjutnya silakan disusun untuk laporan praktikumnya dengan format dan dengan format sesuai dengan ketentuan seperti biasa. Silakan nanti
kumpulkan di sesuai dengan ketentuan.